puluhan tahun ninggalin gue, dan dia menyakitkan hidup gue, dan gue gak pernah kontak-kontak sama dia. Gue punya nomornya, tapi gue gak pernah kontak-kontak sama dia. Terus temannya bilang gini, dalam hati, repot juga ya kalau gak ditelepon ya. Tapi dia bilang, ya udah, kan dia udah komitmen mau doa. Dia doain, Tuhan, aku berdoa, mujizat nyata, tunjukkan dirimu kepada dia Tuhan. Selesai mereka berdoa, gak ada apa-apa kan, mereka jalan. Hampir sampai ke depan gedung, teleponnya berdering. Dan tulisan di layarnya, mamanya telepon. Dia angkat teleponnya. Kata-kata mamanya yang pertama adalah, nak, maafkan saya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat hari yang baru, kesempatan yang baru bersama Tuhan. Kami percaya pengalaman kami dengan Tuhan selalu membawa kesaksian dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa hidup kami yang berharga ini, kami selalu akan hargai Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan menjadi Tuhan atas hidup kami. Dan itu sebabnya pikiran dan hati kami hanya Tuhan yang menguasai. Terima kasih Bapa yang baik, Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang menjelaskan, bahkan Roh Kudus yang memberikan pewahyuan kepada setiap hati yang hadir pada hari ini. Berkat Tuhan tercurah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut berkat firman Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Wow. Saya tadi lagi on the way ke sini. Saya belum ngopi soalnya. Siapa suka minum kopi di sini? Banyak ya. Siapa yang minumnya espresso? Makin berkurang, double espresso, makin berkurang, triple espresso. Kalau ke Starbucks, pesan airnya 10 mili, triple espresso di atas, enak banget. Gak ada di menu. Tadi on the way ke sini, saya belum ngopi soalnya dari pagi kan. Di mobil pas tadi berangkat pagi-pagi, lupa buat kopi gitu. Jadi tadi di parkiran, saya lihat waktu, aduh udah mendesak, udah mulai nih ibadah. Karena parkiran kan susah. Terus, aduh Tuhan pengen kopi Tuhan. Sampai di depan pintu ada teman saya, mana Bu Foni? Bu Foni, mana Bu Foni? Bu Foni duduk di belakang. Oke, hai Bu Foni. Thank you Bu Foni. Dia tiba-tiba beliin saya espresso. Saya minta espresso, dia kasih espresso persis apa yang saya mau. Di depan pintu sebelum masuk sini. Kalau Tuhan perhatikan detail-detail seperti begitu, apalagi kalau Bapak Ibu datang ke tempat ini perlu kesembuhan, pemulihan, pasti Tuhan sudah sediakan. Kalau Tuhan perhatikan sedetail-detail itu, Tuhan itu artinya memelihara anak-anaknya. So, thank you for the coffee. Saya sekarang ready untuk khotbah. Dapat tenaga udah. Oke. Tadi kita lihat pastor message, Pak Gembala udah kasih tahu tentang Yosua 24 ayat yang ke-15. Ini adalah sebuah kalimat yang seringkali dipajang di banyak hiasan-hiasan rumah. Ya. Dikatakan, kita baca ya ayat 15 ya, Yosua 24 maksud saya, ayat yang ke-15. Dikatakan begini, Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amor yang negerinya kamu diami ini. Kemudian kalimat ini sangat dahsyat. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dia katakan, lu terserah lu mau ngapain, yang penting gua masih isi rumah gua akan nyembah Tuhan, beribadah, komitmen sama Tuhan. Nah, perikop ini adalah perikop yang membuat saya merinding sebenarnya kalau baca ini. Karena ini judulnya aja kalau Bapak Ibu buka di Alkitab, Bapak Ibu sekalian, itu di atasnya judulnya pembaruan perjanjian atau pembaruan sebuah komitmen. Ada sebuah tempat namanya Sikem, S-I-K-H-E-M. Oke? Di dalam Sikem ini, Yosua kalau Bapak Ibu baca nanti dari ayat pertama, terus Bapak Ibu baca sampai 15. Dia itu ada di tempat Sikem. Dia dikatakan, kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem, ayat pertama ya. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, kepalanya para hakim, pengatur pasukan, lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Terus dia mulai ngomong, Yosua mulai ngomong sama mereka. Guys, kamu tahu nggak apa yang terjadi sama kita waktu kita masuk ke dalam tanah perjanjian, waktu kita mengalahkan orang-orang Kanaan, ketika kita mengalahkan bangsa-bangsa yang besar di hadapan kita, ketika aku diberikan tanah dari Tuhan dan lain sebagainya. Yosua diberikan tanah Hebron. Hebron itu Alkitab mencatat raksasanya paling besar di Hebron. Dan Yosua udah umur 80-an tahun waktu dia mengambil itu, dan Alkitab mengatakan usia umurnya itu sama seperti waktu dia masih umur 40. Kekuatan dia masih dahsyat.
Karena Tuhan pelihara dia. Awet mudanya sampai segitu. Waktu dia menaklukkan itu semuanya, di Sikem, dia katakan begini, ini semua terjadi karena Tuhan. Itu dia katakan kepada semua orang yang ada di sekitar dia. Kemudian lahirlah ayat 15 tadi. Dan dia katakan, sekarang gini deh, terserah. Kalian mau pilih siapa Tuhan kalian? Tuhan yang telah membuktikan bahwa dia memelihara kita. Saya dan keluarga saya akan memilih tetap menyembah dia. Itu yang dia katakan di ayat 15. What happened in Sikem? Apa yang terjadi di Sikem? Tempat ini, dataran Sikem, adalah tempat yang dicatat di Alkitab. Yang merupakan tempat sebuah turning point. Sebuah tempat di mana manusia berkomitmen kepada Tuhan. Dan terjadi sebuah peristiwa yang dahsyat di tempat ini. Dimulai dari kalimat Sikem ini pertama kali didokumentasikan itu ada di kitab Kejadian pasal yang ke-12. Coba lihat Kejadian pasal yang ke-12 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kejadian 12 ayat 6 sampai 7 ini adalah kisah tentang Abram. Namanya belum dirubah jadi Abraham. Abram ini berangkat dari kota namanya Ur, Mesopotamia, sekarang Irak. Dia disuruh sama Tuhan pergi ke tanah perjanjian. Dia bukan orang Yahudi. Bahkan keluarganya ex penyembah berhala. Dia disuruh mengambil keputusan untuk berangkat ke tanah perjanjian yang nanti cikal bakal akan lahir sebuah bangsa, namanya bangsa Israel. Di situ lahirlah Ishak, Yakub, dan akhirnya lahirlah anak-anaknya yang mengepalai suku-suku daripada bangsa Israel nantinya. Waktu Abraham disuruh berangkat ke tanah perjanjian dari kota yang namanya Ur, dia tidak pernah dikasih tahu bahwa kota yang ia tuju itu seperti apa dan di mana. Itu sebabnya kalau kita baca ringkasan-ringkasan kisahnya dia, pengulangan di dalam kitab perjanjian baru, khususnya di Roma dan Ibrani, itu dikatakan dia nggak tahu kota yang ia tujui. Dia hanya diberikan arahnya, dia berjalan dengan iman, dan is a logistic nightmare, karena dia itu penuh dengan barangnya dia, karena dia orang kaya. Dan pasti selama perjalanannya anak buahnya tanya, bos mau kemana bos? Dan dia selalu pasti jawab, nggak tahu. Dan itu perjalanannya sangat jauh, dan akhirnya ketika dia sampai di tanah Kanaan, itu belum diberikan kepada bangsa Israel pada nantinya. Ketika dia akhirnya tiba di sana, sebelumnya dia juga sempat transit beberapa kali dengan anak-anaknya. Di situ terjadi hal ini. Kejadian 12 ayat 6 sampai 7. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman. Ini masih ada orang Kanaan di situ. Itu tempat itu belum diserahkan kepada bangsa Israel. Dia katakan begini, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Nanti ada keturunanmu, nanti ada orang namanya Musa. Yang dia akan membawa bangsaku masuk ke dalam tanah ini. Itu yang didengungkan sama Yosua. Karena dia tahu bahwa moyangnya dia sudah diberikan perjanjian ini sama Tuhan. Dan kemudian dikatakan begini, maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Dengan kata lain, Abram mengatakan, I believe in you Lord. Aku percaya kepada janjimu Tuhan. Itu sebabnya di Ibrani 10 ayat 23 dikatakan begini. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Teguh berpegang ya tentang pengharapan kita. Jadi kita kan berharap nih sama Tuhan yang kita nggak bisa lihat kan. Itu sebabnya waktu Yesus mengutarakan hal itu kepada Thomas, dia katakan begini, karena kamu udah lihat saya, makanya kamu percaya. Diberkati berbahagia orang yang tidak melihat namun percaya. Siapa? Saudara dan saya. Itu sebabnya berpegang teguhlah kepada pengharapan kita, walaupun hari ini kita nggak bisa lihat Tuhan secara fisik, secara mata jasmani. Sebab Tuhan yang menjanjikannya setia. Karena gini, janji yang Tuhan berikan kepada manusia itu bukan kontrak. Itu holy covenant, perjanjian kudus. Di dalam sebuah kontrak, kalau satu pihak tidak melakukan bagiannya, kontrak itu bisa void. Kontrak itu bisa dibatalkan, satu pihak bisa menarik diri, bahkan bisa menuntut pihak yang lain. Tetapi yang namanya perjanjian kudus, itu hanya sepihak. Waktu Tuhan mengirimkan putranya yang tunggal untuk mati bagi manusia, dia tahu bahwa kedaulatan Tuhan akan berjumpa dengan kebebasan memilihnya manusia. Dan dia tahu bahwa akan banyak manusia yang akan menolak dia. Tetapi apapun yang terjadi, dia akan tetap memberikan perjanjian kudus itu sebabnya disebut the Holy Covenant. Dan itu terjadi sejak awal, dia sudah kasih tahu sama Abram, akhirnya dirubah namanya jadi Abraham. Kemudian dia memberikan perjanjian kudus juga kepada Nuh, dan kepada keturunan-keturunannya akhirnya. Dan yang paling dahsyat, salah satu perjanjian kudus yang dia berikan adalah kepada seseorang bernama Daud. Ini semua perjanjian kudus ini diberikan kepada orang-orang yang mengambil komitmen.
Nuh mengambil komitmen tanpa mengetahui bahwa sebentar lagi akan ada air bah. Abram mengambil komitmen tanpa mengetahui bahwa nanti betul dia akan mempunyai keturunan yang besar, dan akhirnya tanah di mana dia sedang ada saat itu akan diberikan kepada keturunannya. Daud pun demikian. Daud hanya melihat sebuah tabut perjanjian yang lambang daripada hadirat Tuhan itu ada di sebuah kemah dinamakan kemah Daud. Dia ngobrol sama advisernya namanya Nathan. Dia bilang gini, sini, itu ya tabut perjanjian, itu kan hadirat Tuhan ya. Masa itu ada di kemahnya saya, sementara saya tinggal di istana yang dibuat dari kayu aras, dia katakan. Nggak bener nih. Oke, semua saat itu saya sudah pernah katakan, semua di perjanjian lama dikiblatkan secara fisik. Jadi yang sakral tuh fisiknya. Ya hari ini nggak begitu ya. Nah, terus dia bilang begini, tanya deh sama Tuhan, saya mau dirikan bait Allah. Inisiatif untuk mendirikan bait Allah pertama itu keluar dari mulutnya Daud. Nabi Nathan berdoa, dapat pesan dari Tuhan, dia balik lagi. Dia bilang ini, bos, katanya Tuhan nggak usah. Nanti biarkan anakmu saja yang membangun bait Allah. Siapa namanya? Salomo. Tetapi karena inisiatifnya datang darimu, Tuhan akan membuat perjanjian kudus kepadamu. Isinya apa tau nggak? Kerajaan dan keturunanmu akan aku kokohkan sampai selama-lamanya. Itu isi. Dan mulai terjadi. Gak usah jauh-jauh deh, Salomo aja. Langsung anaknya. Mendirikan bait Allah, oh yes. Tapi hidup dalam dosa. Istrinya 700, gundiknya 300. Satu pasang mertua aja udah repot. Ini 700. Saya nggak repot sih sama mertua saya. I love them. Tapi kan banyak yang repot, ya nggak? Kan kenyataan hidup begitu, ya kan? Nah, Alkitab mengatakan begini. Karena kelakuanmu ini, harusnya aku mengoyakkan kerajaanmu. Itu kata Tuhan kepada Salomo. Tetapi karena ayahmu Daud, aku luputkan kerajaanmu. Itu perjanjian kudus. Kemudian kalau ditelusuri lagi, ada namanya Abiam dan seterusnya. Banyaklah sejarahnya. Saya nggak punya waktu untuk jelasin satu-satu. 300 tahun setelah itu, Daud udah nggak ada. Daud udah mati. Ada raja namanya Hizkia, anak daripada Ahaz. Ahaz ini membuat perjanjian kepada Raja Asyur. Pertama kali kata Immanuel keluar itu disebutkan sama Nabi Yesaya kepada Ahaz. Karena Ahaz lagi dikepung sama kerajaan-kerajaan, dia adalah Raja Yehuda. Datanglah Yesaya di zaman. Semua raja-raja ini selalu ada pendamping nabi-nabinya. Datanglah Yesaya. Yesaya bilang begini, di Yesaya 7 dicatat, dia bilang ini, bos, udahlah bos, tenang aja, Tuhan yang nanti ratusan tahun dari sekarang saya sebut ini, dia akan menjelma jadi manusia, namanya akan disebut Immanuel, lahir dari seorang perawan. Itu ada di Yosua 7, Yesaya 7. Tenang aja bos. Dia bilang apa? Nggak mau. Saya nggak bisa lihat Tuhan itu, nggak usah ngerepotin dia. Yang saya bisa lihat udah pasti-pasti aja di depan saya. Siapa? Raja Asyur. Saya minta pertolongan dia aja. Akhirnya dijajah secara upeti, kan nggak semua gratis. Lu gue tolongin, gue mintalah upeti dari lo. Dijuallah peralatan perkakas daripada semua bait Allah pada saat itu sama dia. Kompromi. Anaknya Hizkia dikepung sama Asyur akhirnya, gara-gara bapaknya. Mau diambil kerajaannya akhirnya. 185.000 tentara Asyur mengepung Hizkia. Tahu Alkitab katakan apa? Pada malam hari itu, malaikat Tuhan didispatch sama Tuhan. Dikirim dari sorga. Pada malam hari itu 185 tentara Asyur ditumpas sama malaikat Tuhan. Dan ini Alkitab katakan, aku lakukan itu karena namaku dan karena Daud moyangmu. That is Holy Covenant. Itu ada perjanjian kudus. Apapun yang kau lakukan, kalau saya udah berjanji, saya berjanji. Makanya ketika kita baca ayat-ayat kayak begini, ini jadi rich, jadi luar biasa. Kalau kita ngerti backstory-nya. Makanya Alkitab katakan, ia yang memberikan janji, setia. That's it. Dan itu dipercaya sama Abraham. Dia bilang, walaupun saya belum lihat, I believe in you. Dan dia dirikan mezbah itu di Sikem. Keturunan dia, cucunya, Yakub, lagi on the way ke Betel. On the way ke Betel, dia sama keluarganya mampir dan transit di tempat namanya Sikem. Coba lihat Kejadian 33 ayat 18 sampai 20. Kejadian 33 ayat 18 sampai 20. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinya dari anak-anak Hemor, bapak Sikem, sebidang tanah. Jadi rupanya Sikem ini dari nama seseorang yang adalah tuan tanah tempat itu, ya. Dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Pertanyaan saya, Sikem itu adalah padang gurun. Kalau orang transit di padang gurun, kebutuhan utamanya dia adalah apa? Air pastinya ya. Dan akhirnya Yakub menggali sumur di situ.
Dan para arkeolog menemukan bahwa sumur yang digali di Sikem itu harus kedalamannya untuk mendapatkan air antara 40 sampai 60 meter. Ada yang tahu satu-satunya ayat yang mengatakan tentang sumur Yakub itu ada di mana? Ada yang pernah baca? Ternyata ribuan tahun setelah itu, sumur yang digali sama Yakub itu masih ada. Dan saat itu sumur itu disebut di Alkitab, di Perjanjian Baru, ketika Yesus berjumpa dengan wanita Samaria. Coba lihat Yohanes pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Yohanes pasal yang keempat, ayat 5 sampai ayat yang keenam. Maka sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria, yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Sikar ini adalah Sikem. Hari ini, kalau Bapak Ibu ke Israel, Sikem itu hari ini menjadi kota namanya Nablus. Oke, ada di Google, Nablus. Di mana? Di West Bank, di tepi barat, nggak jauh dari Bethlehem. Dan sumur Yakub sekarang sudah didirikan gereja di atasnya, dan masih ada sampai hari ini, dan airnya masih ada. Oke, di situ ayat yang ke-6 terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Perhatikan ini baik-baik. Ada sebuah komitmen yang diambil sama keluarganya Yakub. Sehingga saya percaya, sumur yang digali sama dia ribuan tahun setelah itu menjadi sebuah tempat di mana Yesus memberikan sebuah pelajaran yang sangat penting kepada seseorang wanita Samaria. Samaria itu berbeda dengan Yahudi. Samaria itu mempunyai agama atau kepercayaan dinamakan Samaritanisme. Mereka percaya kepada Musa dan 5 kitabnya, dan mereka mendirikan tempat bait Allah mereka di atas bukit namanya Gerizim. Jangan lupa kata itu, nanti kita kembali ke situ. Itu Samaritanisme, ya. Jadi orang Yahudi benci sama mereka. 11-12 mirip-mirip sih sebenarnya, tapi mereka nggak suka lah sama orang Samaria. Sumur itu masih ada, yang digali sama Yakub ribuan tahun setelah itu. Terjadi apa di situ? Waktu dia lagi menggali sumur itu, ternyata ini yang terjadi. Kejadian 35 ayat 1 sampai 5. Kejadian 35 ayat 1 sampai 5. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Mereka dikejar-kejar nih sama orang-orangnya Esau. Karena ada pertukaran hak sulung, kita sudah tahu kisahnya ya. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu." Kenapa? Karena rupanya keluarga daripada Yakub menyembah berhala. "Marilah kita bersiap," ayat 3, "dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Ayat 4, mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Ada keputusan yang diambil di Sikem. Mereka seluruh keluarganya menyerahkan berhalanya dan mengambil komitmen, "Saya mau menyembah Tuhan." Dan yang terjadi, perlindungan Tuhan langsung terjadi di ayat yang kelima. Sesudah itu berangkat mereka. Dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota di sekeliling mereka ketika mereka sedang berjalan, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar atau dilindungi sama Tuhan. Mungkin hari ini kita nggak punya jimat, tapi kita punya ilah yang lain yang kita mungkin nggak sadar. Yang membuat hati saya gusar tahun lalu, Indonesia menempati urutan pertama di dunia. Orang-orang di depan sosial media 5 jam per hari. 5 jam per hari. Jadi kalau ada orang Kristen ya, nanya sama saya gini, ini membuat hati saya sedih. "Pak, ini ayat artinya apa ya?" Saya suka gemes, tau gak? Karena gini, semua pelajaran Alkitab, gak usah jauh-jauh deh, arti sebuah ayat aja, itu semuanya ada di HP kita. Kenapa kita gak tahu? Karena kita repot sama sosial media, kita repot sama yang namanya dunia yang lain gitu loh. Kita gak sadar bahwa renungan harian itu banyak sekali di HP kita yang kita bisa buka. Apps itu banyak banget yang bercerita tentang Alkitab. Ada yang namanya Bible Project, dan itu dibuat secara kartunis dan orang bisa melihat secara visual kalau nggak suka baca, dan dibeberkan sebuah kisah Bible yang luar biasa di situ. Dan kalau kita nggak ngerti ayat, ada app namanya Tafsiran. Kita tinggal klik di situ, langsung dikasih tahu konteks ayat itu seperti apa. Kita bisa belajar di situ.
Tapi orang Kristen nggak tahu karena nggak pernah explore. Bukan jemaat FIFA, ini jemaat lain. Di sini muka-muka suka belajar soalnya. Itu yang saya sedih. Gak usah jauh-jauh deh. Taruh di Google satu ayat terus tanya gini, the meaning of this verse misalnya. Keluar tuh langsung komentarnya reret gitu. Belajar langsung. Dulu waktu saya baru bertobat tahun 98 beli buku komentari segini 1,5 juta Bapak Ibu. Sampai patungan teman-teman. Udah gitu nggak ada indeksnya, bukannya juga susah. Ngeliatnya satu-satu gitu. Sekarang semua di HP. Tapi enggak, orang Indonesia pakai 5 jam di depan sosmed. Akhirnya hidupnya stres. Makanya ya, Salomo tuh ngomong begini sebenarnya. Despite of apapun yang dia buat kesalahan dalam hidupnya. Ada satu peristiwa yang dia katakan kepada Tuhan, saya nggak minta kekayaan, I need wisdom from you. Ada sebuah ayat yang dahsyat yang saya aminkan sampai hari ini. Sampai dia tulis begini loh di Amsal 23 ayat 23. Aku mau membeli kebenaran. Dan aku tidak akan jual kebenaran. Berarti kalau dibeli ada harganya. Berarti kalau orang membeli kebenaran itu berarti ada kemungkinan besar dia akan lepaskan teman-teman yang tidak sepaham atau tidak senilai sama dia. Atau sebuah keterikatan dosa yang selama ini menggenggam hidupnya dia. Dia berkorban untuk segala sesuatunya karena dia mau beli kebenaran. Dan kemudian dia katakan begini, aku tidak mau jauh-jauh dari yang namanya didikan, pengertian, dan wisdom. Didikan itu berarti sebuah pengetahuan tentang kebenaran. Pengertian itu level di atasnya, bukan sekedar pengetahuan tapi saya mau mengerti. Hikmat adalah mengaplikasikan apa yang saya mengerti. Itu yang diajarkan. Itu harusnya jadi pedoman kita tiap hari. Saya mau beli kebenaran tiap hari. Arti kata membeli adalah kanah dalam Hebrew. Itu artinya I will do whatever it takes. Saya mau lakukan apapun untuk saya mengejar kebenaran dan saya mau dididik sama kebenaran firman. Itu yang terjadi harusnya. Dan ketika berhala-berhala ini dilepaskan, yang terjadi adalah sumur itu membual-bual airnya. Dan apa yang terjadi? Yohanes 4 ayat 13 mengatakan begini. Yohanes 4 ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, kepada wanita Samaria, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Dia jadikan sumur itu sebuah ajang atau median untuk dia berkhotbah dan memberikan kebenaran kepada wanita Samaria. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dan apa yang terjadi? Wanita Samaria ini bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat hidupnya. Yohanes 4 ayat 15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kemudian datanglah ujian daripada Yesus. Dia katakan begini, pergi, panggil suamimu dan datang ke sini. Diuji. Kata perempuan itu, aku gak punya suami Yesus. Tetapi tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami, kata Yesus. Sebab engkau sudah punya 5 suami. Yang sekarang ada padamu itu bukan suamimu, dalam hal ini engkau berkata benar. Diuji, dan betul-betul dia sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Penginjilan pertama yang didokumentasikan di perjanjian baru, itu tidak dilakukan sama murid-murid Yesus. Itu dilakukan sama seorang wanita Samaria. Karena di ayat yang ke-39 Yohanes pasal yang keempat dikatakan, banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ribuan tahun sebelumnya ada sebuah komitmen diambil di tanah Sikem. Ribuan tahun setelah itu ada sebuah penginjilan yang terjadi di tempat itu. Semuanya karena sebuah komitmen. Yang terakhir, apa yang terjadi di Sikem? Selain itu, apa yang terjadi? Ini menggambarkan tentang metafor bayangan kehidupan rohani manusia sebenarnya. Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-29 mengatakan begini. Ulangan 11 ayat 29. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim. Kalau Bapak Ibu ingat tadi saya katakan, bait Allah yang didirikan sama orang Samaria itu ada di gunung Gerizim. Okay? Dan kutuk di atas gunung Ebal. Maksudnya apa? Ini maksudnya, saya bacakan lagi. Ulangan pasal yang ke-27, ayat 12 sampai 15. Ini yang terjadi. Jadi gini, suku Lewi disuruh, ya, ditugaskan untuk meneriakkan Taurat Tuhan pada saat itu, yang berisi berkat dan kutuk. Dan kemudian bangsa Israel itu harus sebagian berdiri di atas gunung Gerizim,
sebagian berdiri di atas gunung Ebal. Oke. Waktu orang Lewi mengatakan begini, kalau kamu melakukan hal ini, maka kamu akan diberkati. Semua yang berdiri di atas gunung Gerizim akan mengatakan begini, amin. Kemudian dia katakan sebaliknya, kalau kamu tidak lakukan ini, maka kamu akan dikutuk. Semua yang berdiri di atas gunung Ebal akan berteriak, amin, gitu. Itu pembacaan Taurat pada saat itu. Ditulis di sini. Ulangan 27 ayat 12. Sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu. Suku apa? Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Benyamin. Ini semuanya nggak asal-asalan. Alkitab tidak. Semua ada kode dan ada rahasia yang dahsyat. Kenapa ada Yehuda di tempat berkat? Karena dari situ keturunannya akan lahir Yesus. Dan mereka inilah ayat 13 yang harus berdiri di gunung Ebal untuk mengutuki, yakni suku Ruben, Gad, Asher, Zebulon, dan serta Naftali. Maka haruslah orang-orang Lewi mulai bicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring. Jadi perkataannya harus begini nih. Misalnya gini ya, terkutuklah orang yang membuat patung pahatan, patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang dan yang mendirikannya dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu harus menjawab, amin. Tahukah Bapak Ibu? Semua kutuk diamenkan di Ebal, semua berkat diamenkan di Gerizim. Di bawah Gerizim, itu adalah lembah yang namanya Sikem. Dan hari ini kalau Bapak Ibu lihat, Sikem yang tadinya padang gurun, sekarang penuh dengan hijauan. Karena ada berkat yang dikatakan persis di sebelahnya. Sebaliknya di Ebal, persis di bawahnya, lembahnya tandus dan kering kerontang. Karena yang dikatakan kutuk di atasnya. Itu melambangkan hari ini. Bahkan Alkitab mengatakan, your word is above your name. Firmanmu melebihi namamu ya Tuhan. Hati-hati dengan apa yang keluar dari mulutmu. Kalau hari ini kau sedang bergumul dengan keluargamu, suamimu, istri, anak, dan lain sebagainya, jangan keluarkan kata-kata kutuk bagi mereka. Bahkan hati-hati dengan pemilihan kata-katamu. Banyak orang ngomong begini sama anak-anaknya, jangan nyebrang sembarangan, ketabrak mobil nanti kamu. Harusnya apa? Jangan nyebrang sembarangan ya nak, hati-hati, banyak orang lakukan itu bahaya. Beda toh? Kita nggak ngutukin anak kita. Ada seorang ibu berkelahi sama anaknya. Anaknya kabur dari rumah. Kalau ngomong sama saya, brengsek tuh anak pak. Saya bilang ini, bu, boleh deh diganti kata-katanya. Berkati anak ibu. Berkati anak ibu. Maksudnya apa? Ngomong yang baik tentang dia. Aku berkati anakmu, anakku. Tuhan, dia anak yang baik, dia anak yang luar biasa. Dalam hitungan 6 bulan, keluarga ini dipulihkan, anaknya kembali ke rumah. Ada berkat yang diutarakan lewat mulutnya. Anak saya Raina sekarang 24 tahun. Waktu dia usia 4 tahun, dia kena gejala pneumonia. Dan dokter bilang sama saya begini, Pak, ini keturunan Bapak kan pernah punya asma katanya dulu. Ini kayak begini akan lama nih Pak. Dalam hati saya, enak aja. Akan lama. Jadi umur 4 tahun ya. Kalau kita bawa ke rumah sakit kan kasihan, di nebulizer, dikasih uap gitu, kasihan banget. Waktu dia lagi dirawat, saya nggak pernah lupa, saya bilang gini, Kak, besok kalau ada orang-orang besok kakak, kalau ada orang-orang bilang, aduh kasihan kamu lagi sakit ya, kamu harus bilang gini, enggak, udah sembuh dalam nama Yesus. Terus dia bilang gini, berarti bohong dong Dad. Enggak, itu nggak bohong, itu pernyataan iman. Apaan tuh pernyataan iman? Udahlah ikutin dia aja. Jadi besoknya tamu-tamu akan datang. Teman-teman keluarga, aduh kasihan banget kamu sakit ya. Iya, enggak sorry, katanya Dedi aku udah sembuh. Terus saya bilang, bukan katanya Dedi, katanya Tuhan Yesus. Oh ya katanya Tuhan Yesus, aku udah sembuh. Dia latihan terus ngomong begitu. Dalam hitungan 6 bulan anak ini sembuh total. Dari umur 4 tahun sampai hari ini dia nggak pernah sakit. Kalaupun sakit cuman meriang-meriang sebentar, dia nggak pernah sakit. Dan hari ini dia lagi latihan untuk lari maraton. Saya ditelepon sama dia. Dia tinggal jauh dari saya. Dad, I'm going to marathon. What? Marathon? Ya aku lagi latihan maraton. Hah, maraton? Ya maraton akhir tahun di Hawaii katanya. Lari berapa kilo? Ya udahlah, aku nggak usah sebut nanti Dedi panik lagi dia bilang gitu. Berkat dikatakan atas hidupmu, itu pasti akan membuat hidupmu hijau di hadapan Tuhan, subur di hadapan Tuhan. Saya didatengin dokter tiap hari jam 5 pagi waktu saya kena kanker. Kan tubnya di sini. Jadi walaupun saya dalam tidur, dia bisa ngebuka tubnya, diambil darahnya dari sini. Nggak berasa sih sebenarnya. Jadi tiap pagi tuh jam 5, kadang-kadang masih ngantuk. Cuma lihat susternya, sus aku tidur ya. Iya ya Pak, tidur aja gitu. Diambil 2 tub gitu. Untuk dites tiap hari. Harapan seseorang pengidap kanker darah
adalah hasil darahnya membaik toh. Jadi setiap pagi diambil, saya udah mulai nunggu jam 1 siang karena hasilnya datang jam 1 siang. Setiap hari. Masalahnya suster yang nganter ke kamar hasil darahnya, mau itu hasilnya bagus atau jelek, dia akan tetap tersenyum. Buka pintu. Jadi nggak tahu hasilnya. Kan deg-degan selalu kan pas lihat. Ya jeblok. Darah merah, darah putih, trombosit. Itu pasti udah saya ngeliat tiap hari, cuma itu yang saya lihat. Itu kan jam 1 siang, hari masih panjang. Saya bisa bete dong gara-gara begituan. Saya bilang gini, aduh Tuhan saya nggak mau, Tuhan hari ini jadi hari yang buruk bagi saya. Langsung kasih tahu istri saya, sayang yuk kita perjamuan kudus. Saya bilang gini, Tuhan tiap hari ini perjamuan kudus. Tuhan, darahmu sudah menyucikan aku. Darahmu yang tercurah di kayu salib menggantikan darahku yang rusak Tuhan. Tuhan 85% katanya dokter darahku tercemar sama kanker. Tapi aku percaya darahmu yang tercurah Tuhan sudah menggantikan darahku yang rusak dengan yang baru ya Tuhan. Tiap hari saya ngomong gitu. Semangat dong. Oke, jadi oke itu harinya. Besoknya begitu lagi. Hasilnya buruk lagi. Terus gitu. Berminggu-minggu. Saya bilang ini, saya komitmennya Tuhan, saya percaya Tuhan. Walaupun saya belum lihat. Di awal bulan Februari, dalam hitungan 1 bulan. Dokternya mengatakan sendiri kepada saya, ketua hematologinya. Pak, dari 85% kanker yang ada di darah Bapak bulan lalu. Kok bisa ya hari ini? Kita tidak menemukan alias 0%. Gak ada kankernya. Dia bukan orang percaya. Saya cuma bisa bilang begini, the blood of Christ, darah Kristus, itu yang memurnikan darah saya. Perkatakan kata-kata iman dan berkat atas hidupmu. Ambil sikemmu hari ini. Buat komitmen di situ. Apapun itu. Mesbah keluarga lakukan setiap hari. Kalau engkau belum keluarga lagi hidup single dan lain sebagainya, buat komitmen mesbah sendirian setiap hari. Bilang Tuhan, ini Tuhan komitmen aku. Dan itu akan berdampak bagi banyak orang. Saya tutup dengan kisah nyata ini. Ada seorang anak muda dengan temannya lagi berjalan ke kelasnya dia di universitas. Temannya ini orang ateis. Dan waktu lagi berjalan Tuhan kasih dalam hatinya, doakan temanmu. Tuhan udah nyampe kelas, udah kasih tahu aja saya mau doain. Jadi dia bilang sama temannya, mereka tinggal nyebrang udah nyampe gedung kelasnya. Boleh nggak saya doakan? Dia bilang gini, doain apa? Ya doakan kamu lah gitu. Terus temannya bilang gini, kalau lu doain gua, terus gue mau dapat apa dari Tuhan lo? Gue juga gak akan percaya. Terus temannya bilang begini sama dia, gini deh, lu sebut apa aja yang seolah-olah gak mungkin gitu ya. Lu sebut dan lu minta sama Tuhan, dan kalau Tuhan kasih, lu percaya sama dia ya. Bener nih, dia bilang, ditantangin kan. Oke, kalau lu doain gue minta sama Tuhan, puluhan tahun ninggalin gue, dan dia menyakitkan hidup gue, dan gue gak pernah kontak-kontak sama dia. Gue punya nomornya. Tapi gue gak pernah kontak-kontak sama dia. Terus temannya bilang gini, dalam hati, repot juga ya kalau gak ditelepon ya. Tapi dia bilang, ya udah, kan dia udah komitmen mau doa. Dia doain, Tuhan aku berdoa, mujizat nyata, tunjukkan dirimu kepada dia Tuhan. Selesai mereka berdoa, gak ada apa-apa kan, mereka jalan. Hampir sampai ke depan gedung, teleponnya berdering. Dan tulisan di layarnya, mamanya telepon. Dia angkat teleponnya. Kata-kata mamanya yang pertama adalah, nak, maafkan saya. Dia gak sempat ngomong. Dia tutup teleponnya. Dia berlutut di pinggir jalan. Dan dia katakan, Tuhan, Engkau ada. Tuhan, Engkau ada Tuhan. Dia terima Yesus di situ. Dan dia buru-buru telepon mamanya balik. Dia bilang, Mom, I'm so sorry, I didn't mean to hang up on you. Aku tadi nggak cuma mau melepaskan telepon begitu aja. Aku kaget tadi, Ma. Aku cuma mau kasih tahu sama Mama, aku barusan terima Yesus. Mamanya bilang apa? Aku juga nak, 4 hari yang lalu. Ada sebuah komitmen yang diambil sama seorang ibu. Dan saat itu, anaknya diselamatkan. We never know. Kita gak pernah tahu loh. Komitmen yang kita ambil hari ini. Semua kita, Roh Kudus sedang berbicara ke dalam hati kita masing-masing. Ambil komitmen itu hari ini. Mungkin kita bisa lihat selama kita hidup. Mungkin juga enggak. Tapi semua komitmen yang kita ambil di hadapan Tuhan, Tuhan selalu akan mengembalikan dengan perjanjian kudusnya. Dan dia akan menguduskan hidupmu.
Dan dia akan berikan yang terbaik dalam hidupmu. Dan saya percaya sama seperti sumur yang digali, ribuan tahun setelah itu, ada sebuah penginjilan yang terjadi di tanah Sikem. Perkatakan kata-kata berkat atas hidupmu dan keluargamu. Dan doa saya, hidup kita terus dibawa naik. Dan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini, mengucap syukur buat firman Tuhan. Komitmen yang kami ambil hari ini Tuhan, akan berdampak dalam hidup kami. Terima kasih buat perjanjian kudus itu Tuhan. Terima kasih buat perjanjian yang tanpa kondisi. Dan itu sebabnya hari ini komitmen kami berikan kepada Tuhan. Kami mau percaya sama firman Tuhan, janji Tuhan. Kami mau menyerahkan semua berhala atau ilah-ilah kami dalam hidup kami. Ini kami utamakan dalam hidup kami. Dan pada hari ini kami mau belajar Tuhan untuk memperkatakan berkat atas hidup kami. Ini komitmen yang kami ambil Tuhan. Dan kami percaya berdampak buat hidup kami, berdampak buat keluarga kami, bahkan sekeliling kami. Inilah sikemnya kami Tuhan. Kami percaya hidup kami, masa depan kami ditanggung penuh sama Tuhan. Kamu berdoa, yang datang ke tempat ini membutuhkan kesembuhan, kesembuhan sudah terjadi. Pemulihan sudah terjadi. Pemulihan keluarga bahkan terjadi pada saat ini Tuhan. Kami mau stop mengatakan kata-kata negatif kepada keluarga kami. Kami mau memberkati keluarga kami Tuhan. Dan kami percaya keluarga akan dipulihkan sama Tuhan. Dan seperti Yosua katakan, aku dan seisi rumahku akan selalu beribadah kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Firman kebenaran. Dan akan jadi pelaku-pelakunya. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you.